Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan interpretasi data. Langsung saja kita ke pengertian analisis data. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam mengambil kesimpulan. Nah, pengertian data menurut para ahli yaitu salah satunya Patton pada tahun 1980. Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada Lexi J. Moleong pada tahun 2000, yaitu mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Nah, tujuan analisis data. Adapun tujuan dari analisis data ini ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, langkah dan prosedur analisis data. Ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu 1. Tahap pengumpulan data, 2. Tahap editing. Nah, pada tahap ini yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Ketiga, ada tahap coding. Maksudnya pada tahap ini yaitu melakukan proses diidentifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Kemudian yang tahap tabulasi, melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Yang kelima ada tahap pengujian. Pada tahap ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dan pengumpulan data. Tahap yang keenam yaitu tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data, sampel, dan penelitian tersebut. Yang ketujuh, ada tahap pengujian hipotesis. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Selanjutnya macam atau jenis-jenis analisis data dalam penelitian. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ada 2 jenis, diantaranya sebagai berikut, yaitu analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Kegiatan analisis data meliputi berikut ini. Ada 1. Mengelompokkan data berdasarkan
variabel dari jenis responden. Kemudian metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik analisis data secara deskriptif. Nah, teknik ini merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data ke dalam bentuk grafik, tabel persentase, frekuensi, diagram, grafik, Mayan, modus, dan lain-lain. Yang kedua ada teknik analisis data secara inferensial. Nah, teknik analisis data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Secara umum ya, ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu. Lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Yang dengan begitu statistik inferensial mempunyai fungsi untuk mengeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi. Sesuai dengan fungsi itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian sampel. Kemudian yang kedua ada analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen atau pustaka untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model tertentu lainnya, melainkan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, tujuan analisa data kualitatif yaitu menemukan makna, bagaimana seorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pernyataan, atau yang lain. Kemudian menguraikan dan menjelaskan konteks yang melingkupi suatu kondisi atau peristiwa untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan yang ada. Yang ketiga, menguraikan atau menggambarkan bagaimana suatu proses terjadi atau berlangsung, tindakan apa yang terjadi, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Yang keempat, menjelaskan alasan atau rasional mengapa seorang melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu. Selanjutnya, interpretasi data. Nah, pengertian interpretasi data yaitu serangkaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data
dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Oleh karena itulah, interpretasi data melibatkan penafsiran hasil analisis data. Analisis data itu sendiri bisa diartikan sebagai proses mengurutkan, mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk memperoleh jawaban atas pernyataan penelitian. Yang B, pengertian interpretasi data menurut para ahli. Nah, salah satunya ada Kak Abror pada 2013. Dia menyatakan bahwa interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima ataukah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia. C. Jenis interpretasi data. Berdasarkan jenis metode yang digunakan, interpretasi data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, metode interpretasi data kualitatif. Metode interpretasi data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai data kategoris. Metode ini bukan menggunakan angka atau pola untuk menggambarkan data, melainkan menggunakan teks. Ada dua jenis utama data kualitatif, yaitu data nominal dan data ordinal. Kedua tipe data ini sama-sama diinterpretasikan menggunakan metode yang sama. Namun interpretasi data ordinal cukup mudah dibandingkan dengan interpretasi data nominal. Dalam kebanyakan kasus, data ordinal biasanya diberi label dengan angka selama proses pengumpulan data dan pengkodian mungkin tidak diberlakukan. Hal ini berbeda dengan data nominal yang masih perlu diberi kode untuk interpretasi yang tepat. Yang kedua, metode interpretasi data kuantitatif. Metode interpretasi data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kuantitatif, yang juga dikenal sebagai data numerik. Data kuantitatif terdiri dari dua jenis utama, sama seperti tadi, yaitu data discrete dan continue. Data continue dibagi lagi menjadi data interval dan data rasio dengan semua tipe data numerik, karena keberadaannya yang alami sebagai angka analisis tidak perlu menggunakan teknik pengkodian pada data kuantitatif. Nah, tapi proses analisis data kuantitatif melibatkan teknik pemodelan statistik dan statistika seperti standar deviasi, mean, dan median. Ini ada cara melakukan interpretasi data. Nah, cara menafsirkan data secara akurat dapat dilakukan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data. Dalam menginterpretasi data adalah mengumpulkan semua data yang relevan. Kita dapat melakukan hal tersebut dengan memvisualisasikannya terlebih dahulu, baik dalam diagram batang, grafik, atau diagram lingkaran. Nah, tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis data secara akurat. Setelah kita memiliki data yang lengkap, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan temuan maupun hasil penelitian. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan temuan atau hasil penelitian kita. Pada langkah ini kita mengamati data secara menyeluruh untuk menemukan tren, pola, atau perilaku. Jika kita meneliti tentang sekelompok orang melalui populasi tertentu yang menjadi sampel, di sinilah kita menganalisis pola perilaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membandingkan deduksi tersebut sebelum menarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Setelah kita mengembangkan temuan dari kumpulan data yang kita peroleh, kemudian kita dapat menarik kesimpulan
berdasarkan tren yang kita temukan. Kesimpulan yang kita buat harus menjawab pertanyaan penelitian kita. Jika kesimpulan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus mempertanyakan mengapa. Ini dapat mengarah pada penelitian lebih lanjut atau pertanyaan berikutnya. Nah, cara yang keempat yaitu memberikan rekomendasi. Nah, untuk setiap kesimpulan penelitian harus ada rekomendasi. Ini adalah langkah terakhir dalam interpretasi data karena rekomendasi adalah ringkasan dari temuan dan kesimpulan penelitian kita. Untuk rekomendasi itu hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu kita dapat merekomendasikan serangkaian tindakan atau merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.